Albanjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan manaqib Datu Abulum Albanjari. Berikut inilah manaqib Datu Abulum Albanjari. Seorang ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham wahdatul wujudnya. Beliau memang tak banyak dikenal orang karena beliau tidak meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Keilmuan beliau hanya dapat kita ketahui secara lisan dari mulut ke mulut atau dari pewaris para murid beliau. Banyak pendapat yang berbeda tentang kisah beliau, ada yang menyatakan bahwa ilmu beliau salah atau menyalah pesalah bahasa Banjar, tapi sebagian masyarakat Banjar bahkan hampir seluruhnya menyatakan bahwa Datu Abulum adalah seorang wali Allah. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, riwayat beliau sangat dicari oleh sebagian masyarakat Banjar. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan pada abad ke-18, setidaknya ada 3 tokoh ternama di kerajaan Banjar selain Datu Suban dan para muridnya yang sakti mandraguna. Pada masa itu para ulama Banjar memang sangat terkenal dengan segala karamah dan kesaktiannya. Di antara 3 orang tokoh ternama dan terkenal tersebut adalah 1. Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, Datu Kalampayan. 2. Syekh Muhammad Nafis Albanjari, Datu Nafis. Dan 3. Syekh Abdul Hamid Abulum Albanjari, Datu Abulum. Dan sosok Datu Abulum inilah yang penuh misteri hingga saat ini. Pada masa itu, pemerintahan kerajaan diperintah oleh Sultan Tahlilullah. Saat itulah Syekh Muhammad Arsyad Albanjari dan Syekh Abdul Hamid Abulum Albanjari diberangkatkan oleh kerajaan Banjar untuk ilmu dengan biaya kerajaan dengan harapan nantinya bisa membawa sinar terang bagi kerajaan Banjar. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Tercatat Datu Kalampayan belajar kepada beberapa orang guru. Sedangkan Datu Abulum juga belajar kepada beberapa orang guru yang sayangnya tidak tercatat karena tidak adanya karangan beliau yang biasanya merujuk kepada guru-guru pengarang. Sepulangnya dari menuntut ilmu di Tanah Suci, Datu Abulum mulai mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada masyarakat sekitarnya seperti ilmu tasawuf. Namun ilmu tasawuf yang beliau ajarkan kepada orang awam ini sangat berlainan dengan pelajaran tasawuf yang selama ini dikenal masyarakat. Karena beliau langsung mengajarkan inti dari ilmu marifat. Datu Abulum mengajarkan bahwa, tiada yang maujud hanya dia dan tiada maujud lainnya, tiada aku melainkan dia dan dia adalah aku dan aku adalah dia. Dalam pelajaran Datu Abulum juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit, belum sampai kepada isi, hakikat. Sedangkan pelajaran yang selama ini diyakini masyarakat umum adalah, tiada yang berhak dan patut disembah selain Allah. Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk, tiada sekutu baginya. Ajaran Datu Abulum ini kurang lebih seperti ajaran Abu Yazid Al-Bustami, Husain bin Mansur Al-Halaj yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri dan Syamsuddin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Jawa. Mendengar fatwa Datu Abulum yang berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima ajaran tersebut. Bahkan ajaran yang beliau sampaikan menjadi pembicaraan masyarakat umum yang mana akhirnya sampai ke telinga Sultan. Sebelum Datu Abulum dipanggil, Sultan terlebih dahulu minta pendapat Syekh Muhammad Arsyad Albanjari tentang ajaran Datu Abulum tersebut. Setelah menelaah beberapa kitab dan kemudian disimpulkan bahwa ajaran yang dibawa Datu Abulum dapat menyesatkan masyarakat dan bisa merusak kehidupan beragama. Berdasarkan keputusan tersebut maka dipanggillah Datu Abulum. Salah seorang prajurit kerajaan disuruh untuk mendatanginya. Sesampai di tempat Datu Abulum lalu dipanggillah beliau. Satu riwayat menceritakan pemanggilan tersebut. Prajurit itu berkata, "Wahai Syekh Abdul Hamid, Anda dipanggil Baginda Sultan." Kemudian dijawab oleh Datu Abulum, "Syekh Abdul Hamid tidak ada, yang ada hanya Allah." Mendengar hal tersebut, prajurit mengadukannya kepada Sultan. Kemudian Sultan menyuruh kembali dan memanggil Allah tersebut. Setelah sampai, prajurit itu berkata, "Wahai Allah, Anda dipanggil Baginda Sultan." Kemudian dijawab kembali oleh Datu Abulum, "Allah tidak ada, yang ada hanya Nur Muhammad." Mendengar hal tersebut, prajurit kembali lagi dan mengadukannya ke Sultan. Kemudian Sultan berkata, "Panggil ketiganya."
Syekh Abdul Hamid Abulung, Allah, dan Nur Muhammad. Setelah prajurit tersebut memanggil seperti yang diperintahkan Sultan, barulah Datuk Abulung menuju istana. Di tengah perjalanan menuju istana dipasangkan perangkap yang apabila diinjak maka melesatlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang menginjaknya. Saat itu terbukti kebenaran ajaran Datuk Abulung. Ketika beliau menginjak perangkap tersebut, tombak tajam itu memang melesat dengan cepatnya ke udara dan berhenti tepat di belakang Datuk Abulung dan jatuh ke tanah tanpa beliau mengetahuinya. Setelah beliau sampai di istana dan terjadilah tanya jawab. Sultan ingin bukti kebenaran ajaran Datuk Abulung. Kemudian Datuk Abulung berucap, "Asyhadu alla ilaha illallah." Tiba-tiba tubuh beliau menghilang. Kemudian terdengar suara, "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Timbullah kembali badan beliau. Semua orang kagum melihat hal tersebut, tetapi dengan menimbang untuk keselamatan orang awam yang lebih banyak maka dihukumlah Datuk Abulung dengan dimasukkan ke dalam kerangkeng yang ukurannya hanya muat tubuh beliau dan hanya cukup untuk berdiri. Dengan kurungan seperti itu akhirnya beliau ditenggelamkan di sungai Lok Buntar, maka akhirnya tenggelamlah sampai ke dasar sungai. Tanpa diketahui oleh semua orang suatu kejadian aneh terjadi. Apabila tiba waktu sholat fardu maka kerangkeng tersebut akan muncul ke permukaan dan beliau kemudian keluar dari kerangkeng tersebut untuk melakukan sholat. Selesai sholat, secara perlahan kerangkeng tersebut tenggelam kembali ke dasar sungai. Pada suatu malam menjelang subuh, 10 orang pencari ikan melakukan aktivitasnya di sekitar tenggelamnya Datuk Abulung. Sayup-sayup mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka dekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat dan mengamati keganjilan dan keanehan Datuk Abulung tersebut. Sejak saat itu mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu agama Islam. Karena jumlah mereka 10 maka dinamakanlah orang 10 atau sekarang orang menyebutnya Datuk 10. Setelah belajar, Datuk 10 ini menjadi pegawai kerajaan. Setelah direndam dalam air, Datuk Abulung tidak juga mati dan akhirnya peristiwa itu diketahui pihak kerajaan. Datuk Abulung pun dikeluarkan dan kembali dibawa ke istana. Di hadapan Sultan, Datuk Abulung mengatakan bahwa beliau tidak bisa dibinasakan kecuali dengan senjata yang ada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Setelah sholat 2 rakaat, senjata tersebut ditancapkan di belikat yang sudah ditandai tersebut maka memancarlah darah segar dan anehnya darah tersebut membentuk kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah sekian lama, kuburan beliau akhirnya ditemukan oleh masyarakat atas petunjuk dari almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Nur Tangkisum yang juga diyakini adalah seorang kekasih Allah. Letaknya sebelah hilir dari kampung dalam pagar dan sekarang dipelihara makamnya oleh warga setempat. Selain itu keanehan makam yang terletak di pinggir sungai itu beberapa kali tergerus air sungai dan turun ke bawah. Tetapi anehnya makam itu naik dengan sendirinya dan tanah di bawahnya juga mengikuti makam tersebut. Wallahu a'lam. Nah itulah sedikit sejarah, atau manakib dari Datuk kami, Datuk Hamid Abulung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.